Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Hanify Fariski, saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Yang pertama saya akan menjelaskan teorema sisa. Teorema sisa, bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagai berikut. Misalkan suku banyak fx dibagi dengan px memberikan hasil bagi hx dan sisa xx sx, maka akan diperoleh hubungan fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m dengan m kecil dari n, maka diperoleh yang pertama, hx adalah hasil bagi berderajat n kurang m. Sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum M kurang 1. Nah, teorema sisa ada dua cara. Yang pertama dengan cara menggunakan substitusi sebagai berikut. Menggunakan substitusi, kita taruh soalnya 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x tambah 2. Kita masukkan f negatif 2. 8 x kita ubah menjadi negatif 2 pangkat 3 dikurang 2. X nya kita ubah lagi negatif 2 pangkat 2 ditambah dengan sisa yaitu 5. Kita jumlahkan 8 dikali min 2 min 64. 2 dikali min 2 sama dengan min 8 ditambah dengan 5 sama dengan min 67. Cara yang kedua yaitu menggunakan skema Bagan. Oke, sebagai berikut. Yang kedua menggunakan cara skema atau Bagan. Kita ketahui f sama dengan negatif 2. Kita masukkan 8 negatif 2 0 5. 8 turunkan 8 dikali negatif 2 negatif 16. Negatif ini ditambah negatif 2 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 18. Negatif 18 dikali negatif 2 sama dengan negatif positif 36. Positif 36 ditambah 0 sama dengan 36. 36 dikali negatif 2 sama dengan negatif 72. Negatif 72 ditambah 5 sama dengan negatif 67. Sama dengan F negatif 2. Yang kedua yaitu teorema faktor. Teorema faktor ini dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Pada teorema faktor menjelaskan dua konsep yaitu yang pertama, jika px habis dibagi qx atau mempunyai sisa 0, maka qx adalah faktor dari px. Yang kedua, jika px sama dengan fx, gx dan fx adalah faktor dari px. Contoh soal teorema faktor menggunakan cara. Contoh soal teorema faktor. Jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah mx pangkat 3 dikurang 6x ditambah 7x kurang 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Langkah pertama, kita carilah terlebih dahulu nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0. Karena nilai 2 termasuk akar dari fx, maka diperoleh f2 sama dengan 0. 0 sama dengan 2
pangkat 4 ditambah M 2 pangkat 3 dikurang 6 2 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dikurang 6. Hasilnya itu 0. 2 kali 8 M. Jadi M sama dengan 0. Yang ketiga yaitu sistem persamaan polinomial. Yang pertama itu sistem persamaan polinomial atau disebut dengan suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertinggi lebih besar dari 2. Bentuk umum polinomial sebagai berikut. Selanjutnya istilah pada polinomial. Yang pertama derajat n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Yang kedua, variabel x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Yang ketiga, koefisien a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Hitunglah nilai suku banyak berikut ini untuk nilai x yang diberikan. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 18 untuk x sama dengan 3. Kita cari jawabannya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 18. Kita ubah x-nya menjadi 3. 2 dikali 3 pangkat 3 ditambah 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 18. 2 dikali 3 dikali pangkat 3. 27. 3 kali 3 pangkat 3 dijadikan yaitu 27. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 4 dikali 9 dikurang 18. F sama dengan 3. 2 dikali 27 sama dengan 54 ditambah 4 kali 9 36 dikurang dengan 18. Yaitu hasilnya sama dengan 72. Oke. Maka nilai suku banyak Fx untuk X sama dengan 3 adalah 72. Yang keempat, COVID-19. Apa itu COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona? Penyebab virus corona sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Bahaya virus corona. Berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Adapun gejala virus corona yaitu virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasiennya. Namun secara umum gejala virus corona adalah flu, demam, batuk hingga sesak napas. Cara penyembuhan virus corona sampai saat ini belum ditemukan obat untuk mengobati virus corona. Namun tercatat ada beberapa orang yang telah sembuh dari virus corona setelah menjalani isolasi serta perawatan di rumah sakit.